Jangan kita lihat Luhut pidato, lu punya jasa apa memang. Kita sekarang bertanya, lu punya jasa apa untuk negara ini sehingga lu rusak negara ini untuk kepentingan Cina kan? Dalam salah satu video pernah saya katakan bahwa saya paham persis kedekatan antara Pak Prabowo dengan Pak Luhut secara pribadi. Tetapi kalau kedekatan itu merobek merah putih, kalau kedekatan itu merusak merah putih, sebaiknya sudah tiba saatnya Pak Prabowo menyatakan kepada Pak Luhut, ente di luar aja. Saya kira barangkali ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan dari sisi kesisteman. Kalau kita bicara soal 1 tahun ini, Bung Anton kan tentu di Lemhanas pasti memahami, pernah diajarin oleh para dosen di Lemhanas tentang bagaimana membangun kekuatan, merawat kekuatan, dan memanfaatkan atau mendayagunakan kekuatan itu. Saya baca bahwa Pak Prabowo sedang melakukan hal itu. Tetapi jangan kita lupa bahwa setelah Jokowi turun, ada hal-hal yang dia tinggalkan itu merupakan win gate-nya. Artinya dia sudah meletakkan beberapa win gate, baik win gate yang bersifat konsepsional maupun juga win gate yang bersifat personal. Sehingga kita lihat belakangan ini, dalam salah satu video pernah saya katakan bahwa saya paham persis kedekatan antara Pak Prabowo dengan Pak Luhut secara pribadi. Tetapi kalau kedekatan itu merobek merah putih, kalau kedekatan itu merusak merah putih, sebaiknya sudah tiba saatnya Pak Prabowo menyatakan kepada Pak Luhut, ente di luar aja. Nah, kita harapkan itu. Masalahnya tinggal sekarang adalah konsistensi dari apa yang selalu dikatakan oleh Pak Prabowo. Saya catat ada 2 hal. Pertama, dari awal-awal kan beliau selalu bicara tentang kepentingan nasional, dan itu secara jelas ada dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua adalah beliau menyatakan bahwa beliau menjadi presiden itu karena amanat dan mandat dari rakyat. Nah, sekarang mandat dari rakyat itu adalah meminta ketegasan tentang Jokowi, meminta ketegasan tentang Gibran, meminta ketegasan tentang pemberantasan korupsi. Kalau kita pahami secara kesisteman, ketika seorang presiden menyatakan bahwa saya akan mengubur koruptor sampai ke Antartika, itu bagi rakyat sebuah wacana. Tetapi bagi aparatnya dia merupakan perintah. Nah, yang kita lihat sekarang adalah di mana salahnya sehingga ucapan seorang presiden tidak dimaknai oleh aparatnya sebagai perintah. Ada kesalahan apa? Nah, masalahnya sekarang adalah sumber utamanya kan konstitusi kita ini kan dibikin orang. Sehingga salah satu jawabannya untuk itu adalah bagaimana janji Prabowo selama 6 tahun. Kan pada kampanye 2019 saya masih catat, Bung Anton juga mungkin catat. Di sana dalam kampanyenya Prabowo bilang akan kembali ke Undang-Undang 45 sesuai dengan anggaran dasar Gerindra kan. Tapi oke. Barangkali karena dia perlu proses kesisteman, maka kita juga harus lihat dan menerima dengan akal sehat ada beberapa langkah kebijakan Jokowi, Prabowo yang sebenarnya sudah mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 45 asli. Makan bergizi umpamanya. Koperasi umpamanya. Membebaskan masyarakat dari BPJS yang akan mulai berlaku 1 November misalnya. Sehingga mulai 1 November kan BPJS kita kan mulai dari nol lagi. Nah, tinggal sekarang masalahnya adalah
Prabowo berjalan sendiri, DPR-nya nganggur. Contoh sekarang ini ketika kita mau masuki tahun kedua, tahun 2 ini, kan evaluasi tahun pertama kan dibikin oleh kalangan swasta. DPR pada reses karena terima 702 juta untuk biaya reses mereka. Gitu. Nah, jadi ini adalah faktor-faktor yang barangkali secara konsepsional, cuma saya tidak tahu caranya bagaimana gitu kan. Yang kita harapkan itu adalah kita akui gitu. Karena hampir setiap yang beliau lakukan kalau dibikin podcast atau video tengah malam itu Pak Gatot kirim ke saya gitu. Nah, Pak Gatot memang kenal saya sebagai salah seorang penulis di Harian Angkatan Bersenjata dulu ketika beliau masih berpangkat letkol gitu kan. Dan saya tahu persis sejarah beliau sejak jadi ajudannya Pak Kasat waktu itu, Pak Anton juga tahu. Nah, tetapi yang saya inginkan adalah barangkali Pak Anton turut sampaikan pesan saya kepada Pak Gatot. Saya dulu karena pengalaman menjadi staf Pak Adam Malik itu bekerja di bawah meja, jadi lebih pada operasi-operasi senyap, maka hubungan-hubungan terbuka itu selalu saya hindari. Tapi hubungan tertutup lewat WA segala macam. Dan saya bersyukur setiap apa yang saya kirimkan kepada beliau, kepada Pak Sutioso itu selalu mereka baca gitu kan. Barangkali bukan lagi dengan cara mengumpulkan teman-teman di tempat kediaman beliau di Hambala. Tapi barangkali sudah tiba saatnya Pak Gatot turun ke lapangan memimpin satu rombongan. Bagaimana kita terobos DPR MPR. Dan dari dulu saya ingin, saya kira terus terang sejarah membuktikan tahun 48, sampai tahun 65, sampai tahun 98, kalau TNI atau militer tidak terlibat secara aktif, maka perjuangan itu tidak akan pernah berhasil. Kita ingin sekarang TNI seperti itu lagi. Dan harapannya tentu ada pada Pak Gatot. Nah, seraya dengan itu barangkali juga tidak salah kalau pertemuan kita ini juga menghasilkan satu desakan kepada Presiden Prabowo yang saya bilang tadi. Sudah tiba saatnya Pak Prabowo sampaikan kepada Luhut, ente teman gua, tapi kondisi sekarang saya tidak butuh ente di luar aja. Ya, itu. Kita perlu pulang kampung. Kita perlu pulang kampung. Lebih baik kita ini jarang ketemu, tapi Dr. Jul bicara di sana, saya bicara di sini, ya ketemu. Padahal kan kita jarang ketemu kan. Tapi karena keinginan kita untuk berbakti kepada bangsa dan negara ini sesuai dengan pesan para pendiri republik ini, maka konsistensi dari komitmen kita tidak pernah berubah. Coba ada satu hal yang orang lupa barangkali. Kebijakan-kebijakan tertutup antara Jokowi dengan Xi Jinping yang selalu didampingi oleh Luhut juga punya akses pada kedaulatan negara kita. PIK 2 itu bisa jadi koloni kelima. Bukan koloni kelima secara militer aja. Tapi dia sekarang sudah koloni kelima ekonomi, koloni kelima politik, koloni kelima budaya dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana misalnya dengan PIK 2 itu proses deislamisasi di wilayah Banten hilang. Kita tidak paham itu. Kedua, mari kita lihat. Bush. Ya baru sekarang aja koran-koran, media-media menyampaikan suara dari mantan Kasau. Tapi coba kalau kita lihat, kalau andai kata ada koloni kelima militernya di PIK 2, dia naik tol sampai ke Halim, pindah ke jalur kereta api Wush, sampai ke sana. Belum lagi kalau dari utara. Nah, sehingga ke depan teknologi kita persiapkan bukan untuk bangun jalan tol,
tapi harus teknologi untuk menghancurkan jalan tol. Karena itu sudah didesain bagaimana kalau tentara Cina datang. Apalagi pesisir-pesisir pantai mereka sudah kuasai dan lain-lain sebagainya. Jadi, dari hal-hal kerjasama yang selama ini didesain oleh Jokowi, didampingi selalu oleh Luhut dengan Xi Jinping, itu menyangkut faktor-faktor untuk melakukan aneksasi terhadap Republik Indonesia. Menghancurkan kedaulatan negara kita. Memecah belah bangsa kita. Dan ini yang harus kita lihat. Maka marilah memasuki tahap kedua ini yang saya bilang tadi. Mas Anton tolong sampaikan kepada Pak Gatot. Marilah kita tentukan satu hari sama-sama kita datang ke MPR. Untuk menyampaikan ke MPR. Meminta persetujuan Anda. Agar Presiden Prabowo segera melakukan ini. Sehingga terus terang adalah menjadi harapan pribadi saya. Kalau ada reshuffle besok, moga-moga Pak Gatot bisa diikutkan, itu aja. Harapan saya itu, karena kalau Pak Gatot diikut sertakan, ya kalau saya mau ke Ambon sama ke Papua kan tinggal telepon Mas Anton saja ya. Anton tolong telepon Pangdam Maluku sama Pangdam Papua, gua mau ke sana dulu pilih jalan-jalan. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas kita berikan tepuk tangan dulu untuk seluruh penanya sore ini. Sebuah pertanyaan yang semuanya bagus-bagus dan saya coba walaupun tidak sempurna tapi saya coba menjawabnya sesuai dengan kapasitas kemampuan saya. Yang jelas ada sebuah analogi sederhana tentang pemerintahan Pak Prabowo ini, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Ibarat kita berada dalam sebuah kapal yang bernama Indonesia, lalu kapal ini terjadi kebakaran, korsleting, bocor, yang itu disengaja oleh oknum-oknum tertentu. Nah sekarang pertanyaannya, apabila bapak-bapak ibu-ibu seorang nahkoda, mana yang lebih dahulukan memadamkan api kebakaran, memperbaiki korsletingnya, atau mengejar orang yang merusak? Berarti sepakat kita ya, pasti kita akan bagaimana memadamkan apinya, menyelesaikan korsleting, kemudian kapalnya akan tenggelam loh. Kapal besar bernama Indonesia ini akan tenggelam, karena sudah dirusak 10 tahun ini oleh manusia bernama Jokowi. Jadi artinya gini, bukan berarti Pak Prabowo nggak tahu, bapak-bapak, ibu-ibu. Tahu, tapi kita harus skala prioritas. Nah, salah satu bagian dari kerusakan yang kita bahas pada hari ini itu adalah tentang korupsi dan reformasi Polri. Ya, dalam semangat pemuda. Dan untuk itu izinkan kita kembali ke slide, Pak. Saya sudah menyiapkan sebenarnya, sengaja saya titipkan rangkuman dari diskusi kita hari ini adalah tentang 5 prinsip yang harus dilakukan reformasi terhadap Polri itu. 5 prinsip utama, Pak. Terus, lanjut. Terus. Yang tadi belum terbacakan. Terus, Pak. Masih banyak. 5 prinsip utama. 5 prinsip utama. Loh, kok ada? Dasar usulan reformasi Polri. Kok nggak ada ya? Saya bacakan dari sini aja lah. Di sini ada, kok situ nggak ada. Oke, pertama, 5 prinsip dasar usulan reformasi Polri yang kita gagas ini dengan berapa tim, Mbak ya? Ya, insya Allah ini sampai ke Pak Prabowo ya, Pak Muslim. Dan saya yakin Pak Prabowo tidak akan bergeming dari 5 prinsip ini. Yang pertama, memastikan Polri kembali menjadi alat negara, tidak bisa rangkap jabatan, ASN dimanapun dalam keadaan berdinas, dengan tugas proporsian non-kombatan, yaitu menjaga Kamtibmas dan pelindung masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan Polri cukup sebagai lembaga eksekutor. Sekarang ini kan Polri ini kan menjadi, dia juga eksekutor, dia juga regulator. Artinya adalah tetap bertanggung jawab kepada Presiden, tapi dikoordinir baik sistem penganggaran dan pengoperasian oleh lembaga setingkat kementerian melalui sebuah undang-undang keamanan masyarakat. Seperti TNI ada Kementerian Pertahanan. Jadi tidak lagi keistimewaan seperti Polri itu
bawah presiden, dia bisa memperkuat dirinya sendiri. Berbahaya sebuah institusi yang mempunyai senjata, juga dia punya senjata, lagi kewenangan hukum, ini sangat berbahaya. Yang ketiga, ada dua opsi tentang keberadaan pasukan kombatan yang ada di Polri. Di Polri itu ada, bayangan bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang ini ada 150 lebih batalion Brimob, lebih banyak dari batalion infanteri itu. Luar biasa kekuatannya. Ada dua opsi. Yang pertama, melebur pasukan kombatan Polri seperti Brimob Gegana Densus di bawah Kementerian Pertahanan, atau membubarkannya sekalian dalam skala terukur dan proporsional. Nah, apabila pasukan kombatan itu tetap dipertahankan, maka dia di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Atau membubarkannya sekalian dalam skala terukur dan proporsional, dan persenjataan Polri menjadi standar polisi sipil non-militer kembali. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, polisi kita sangat militeristik. Tanda tanyanya adalah mulai dari kesepakatan, gelar kekuatan, persenjataan. Nggak ada polisi-polisi itu nama jenderal seperti sistem komando dalam militer, bapak-bapak. Gitu. Dan yang keempat adalah mengembalikan jati diri Polri, doktrin, orientasi sesuai amanat konstitusi dan reformasi, bahwa menjadi polisi sipil yang tunduk dan taat kepada konstitusi negara dalam melindungi masyarakat dari semua tindakan kriminal. Jadi ada pembatasan di sini kewenangan Polri hanya dalam hal penegakan hukum dan kriminal. Tidak seperti sekarang, Kamnex semua diurus oleh Polri. Dan yang kelima, ini sangat penting ini, Pak Amir Hamzah yang pernah kita bahas waktu itu adalah mengesahkan RUU Kamnas agar terbentuknya Dewan Keamanan Nasional yang mengatur batas dan strategi kebijakan keamanan nasional oleh masing-masing institusi lembaga agar seimbang, proporsional, profesional, sesuai dengan tupoksinya masing-masing berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, agar tidak ada lagi sebuah lembaga yang super body dan terjadi lagi abuse of power. Nah, sebagai penutup, silakan Ibu, penutupnya di situ. Nah, ada 3 sini penutup yang saya sampaikan. Polri adalah aset bangsa dan juga lahir dari rakyat, betul? Reformasi Polri adalah bentuk kecintaan rakyat dan kepedulian kita semua agar Polri kembali menjadi lebih baik. Jadi kita mengkritik walaupun ada yang marah-marah sampai mencaci, itu karena kecintaan kita kepada Polri kita agar kembali menjadi jati dirinya. Agar Polri tidak lagi menjadi alat kekuasaan dan alat oligarki. Cukup sudah banyak korban yang berjatuhan di negara dan bangsa ini. Yang kedua adalah, ini penting nih, perlu kesadaran dan dukungan kita semua terhadap upaya keras pemerintah Prabowo dalam memberantas korupsi yang boleh dikatakan menjadi momok utama yang menghancurkan bangsa kita ini. Tidak ada alasan ada 160 juta masyarakat kita itu miskin. Tidak ada alasan sampai 23.000 hutang negara kita yang ditanggung oleh anak cucu kita. Karena negara kita begitu kayanya, Pak. Seperti saya bilang tadi, tambang nikel sampai belasan triliun. Hasilnya kemana semuanya? Itu rusak semuanya hanya karena korupsi. Jadi jangan biarkan Pak Prabowo itu sendiri, Pak. Kita dukung bersama-sama untuk Prabowo untuk memberantas korupsi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah, ini kesimpulan juga yang terakhir, memberantas korupsi, mereformasi Polri, menjadi lebih baik dan mendidik para pemuda agar menjadi generasi penerus bangsa. Apabila ini berhasil, Bapak-bapak, itu berarti sudah sama dengan menyelesaikan setengah permasalahan bangsa Indonesia ini untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Yaitu sesuai dengan cita-cita atau visi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Setuju? Nah, demikian kira-kira Bapak kesimpulan kita pada hari ini. Ada tambahan? Silakan Bapak senior kita ini, Pak Amir Hamzah. Nah, saya bisa membantu dengan informasi-informasi literatur yang saya miliki yang ditinggalkan oleh Pak Adam Malik kepada saya. Tapi saya kira dalam reformasi Polri ini harus diberikan. Tadi Anda garis bawahi bahwa mereka punya 150 batalion gitu. Kalau dikaitkan dengan penyelundupan senjata yang data-datanya ada sama Pak Gatot, ini juga merupakan salah satu resistensi yang sangat strategis terhadap reformasi Polri gitu. Nah, apalagi kalau kita lihat misalnya adalah keberpihakan Polri kepada perusahaan-perusahaan oligarki, menghukum masyarakat adat yang tanahnya dirampok. Kasihan masyarakat saya di Maluku, di Papua, di Maluku Utara, itu tanah-tanah masyarakat adatnya dirampok. Nah, seiring dengan itu barangkali juga perlu disampaikan kepada Pak Prabowo untuk mendapat perhatian khusus
di kawasan-kawasan seperti Maluku, Maluku Utara, Papua, NTT, dan NTB, masalah-masalah tanah adat itu harus diselesaikan lewat pengadilan adat, bukan pengadilan negeri. Oleh karena itu barangkali dari sisi reformasi hukum nanti, yang juga akan merupakan agenda dari Pak Prabowo, agar supaya di wilayah-wilayah yang tadi supaya ada perlindungan, karena ada konvensi PBB mengenai masyarakat adat ini. Saya kira barangkali bahwa di wilayah itu perlu dibentuk pengadilan adat di tingkat kecamatan yang keputusannya final. Sehingga bisa kita menyelamatkan nasib masyarakat adat yang selama ini tanahnya dirampok oleh oligarki segala macam. Jangan kita lihat Luhut pidato, lu punya jasa apa memang. Kita sekarang bertanya, lu punya jasa apa untuk negara ini sehingga lu rusak negara ini untuk kepentingan Cina kan. Ini masalahnya. Ya demikian Mas Antun, terima kasih.